Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan pertama kita hari ini, kita akan membahas tentang dinasti Umayyah. Setelah mempelajari materi kita pada hari ini, siswa diharapkan untuk bisa menjelaskan kembali bagaimana berdirinya sejarah dinasti Umayyah, dan siswa mampu menyimpulkan bagaimana berdirinya dinasti Umayyah. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Apa sih dinasti Umayyah? Dinasti adalah sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu yang berkuasa di suatu tempat. Bani adalah sebutan keluarga keturunan dari seorang tokoh terkenal. Umayyah adalah seorang tokoh dari suku Quraisy yang berkuasa di Mekah. Jadi, dinasti Bani Umayyah adalah keturunan raja-raja yang berasal dari Bani Umayyah. Kita lanjut sejarah berdirinya Bani Umayyah. Siapa yang udah pernah baca atau mendengar bagaimana sejarahnya berdirinya Bani Umayyah? Baik, kita langsung saja ya. Sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah atau dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah ibnu Abi Sofyan ibnu Harb ibnu Muayyah. Dinasti Umayyah berdiri setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin berakhir, ditutup oleh kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Sistem pemerintah demokrasi yang telah dibangun oleh Khulafaur Rasyidin seketika berubah menjadi sistem pemerintahan monarki, yaitu sistem pemerintahan kerajaan, sebagaimana yang diterapkan oleh Bani Umayyah dalam memimpin rakyatnya. Dinasti Bani Umayyah berdiri kurang lebih selama 90 tahun, dari tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi. Selanjutnya ada peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Yang pertama yaitu Perang Siffin. Apa sih Perang Siffin itu? Perang Siffin adalah perang antara pendukung Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sofyan pada tahun 38 Hijriah atau 657 Masehi. Poin kedua ada tahkim. Tahkim adalah perjanjian damai antara pihak Muawiyah bin Abu Sofyan dengan Ali bin Abi Thalib yang menguntungkan pihak Muawiyah. Tiga ada wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat pada tanggal 15 Ramadan 40 Hijriah atau 24 Januari 661 Masehi. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Ibnu Mujam ketika beliau sedang menjadi imam pada sholat subuh. Yang keempat, mengangkatnya Hasan bin Ali sebagai khalifah dalam jangka pendek. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali menggantikan ayahnya menjadi khalifah. Tetapi kepemimpinan Hasan bin Ali tidak berlangsung lama dikarenakan selalu ditekan secara politisi oleh Muawiyah. Terakhir ada penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah. Dengan jiwa besar, Hasan bin Ali menyerahkan tahta pemerintahan kepada Muawiyah
disertai dengan 3 syarat. Yang pertama, Muawiyah harus menjamin keselamatan Hasan dan seluruh keluarganya. Yang kedua, Muawiyah harus menjaga nama baik Khalifah Ali bin Abi Thalib dan menghentikan segala cacian yang sering dilakukan dalam khutbah maupun pidato. Ketiga, setelah Muawiyah meninggal, maka jabatan kepemimpinan harus diserahkan kembali kepada kaum muslim yang melakukan musyawarah. Dan pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriyah, Muawiyah bersumpah ditetapkan sebagai khalifah setelah Setelah pembaiatan, Muawiyah kembali ke Damaskus dan menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Jadi, peristiwa bersejarah yang ditunjukkan oleh Hasan bin Ali yang menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan disebut Amul Jamaah atau Tahun Kesatuan. Terdapat nama-nama khalifah pada masa kekuasaan Umayyah bin Abu Sufyan. Terdapat 14 nama khalifah yang memegang kuasa selama 90 tahun. Selanjutnya terdapat peta atau denah di mana dinasti Umayyah atau kota Dam. Baik, cukup sekian. Sekiranya jika ada yang ditanyakan silahkan. Oke, baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.